kalau kita cerewet solehah gitu ya. Asah, cerewet solehah. Ajarin Tat, gimana Tat? Enggak apa-apa aku dipoligami. Asalkan aku dipoligami dengan dakwahmu. Subhanallah. DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga bahagia lahir batin. Kalau kurang apa ya berdoa lagi aja yang banyakin ya. Kali ini sebelum mulai saya ada pantun nih. Akhir pekan nonton motor GP. Asik. Nontonnya sendiri sambil makan kuaci. Dari sepekan sampai ke Bali. Ini dia dai penyelamat hubungan suami istri Ustadz Nur Asyur. Mestinya tuh ada kayak konfetinya gitu. Ada kayak kembang api. Jadi acara apa ini? Ya, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah Sehat terus ya. Alhamdulillah. Lama nih kita nggak ketemu. Kapan terakhir ketemu? 2019 kayaknya ya. Iya. Dirimu yang hilang-hilang ya, kemana gitu ya. Kemana gitu ya. Yang penting kembali ya. Yang penting jangan kembali ke haribaan dulu ya. Belum, perjalanan kita masih ada. Mungkin ini Ustadz, kita kan kenal Ustadz namanya Ustadz Nur Asyur. Ini memang nama lengkapnya segitu aja atau Ustadz Nur Asyur Sapekan Bali PP Jawa Bali gimana? Ya, nama itu merupakan satu inspirasi seorang ayah ya. Ketika ayah sedang naik haji tahun 73, kebetulan ayah itu punya syekh saat itu namanya Syekh Asyur. Sehingga beliau hanya nambah Nur sehingga Syekh Asyur. Jadi ayah pingin kebaikan syekh itu juga turun ke anaknya gitu, dan insyaallah. Menyinari gitu ya dengan kebaikan. Betul sekali. Iya. Ini Ustadz kan tadi aku sebutin dari Sapekan. Ini asalnya memang dari Sapekan atau keluarga dari sana nih? Betul. Saya lahir di Sapekan. Lahir di sana. Kami orang Udi ya, orang pulau gitu ya. Jangan bilang orang Udi, nggak terima saya. Maaf. Maksudnya jangan gitulah. Ya, karena memang demikian adanya. Justru dari keterpencilan itulah kami tidak mau juga terpencil pemikiran kami. Tidak mau terpencil. Tepuk tangan dong. Luar biasa, 5.000 penonton hari ini. Ustadz, ngomong-ngomong sebenarnya Sapekan tuh di mana sih? Sapekan itu satu pulau unik ya. Dia kepulauan utara Bali, timur Madura. Udara Bali, timur Madura. Iya. Ini kita kembali dulu, baru ke Madura, terus ke barat dan ke timur. Iya. Jadi kalau kita dari Singaraja, Buleleng itu 18 mil ke arah utara. 10 jam lah naik kapal laut itu ya. 10 jam naik kapal laut. Kalau dari Madura malah 12 jam sampai 15 jam. Kok jadi lebih lama ya? Iya, karena memang letaknya agak ini letaknya dia lurus dengan Bali ke utara. Dan ke timur dari Madura. Jadi memang agak jauh dari Madura, dari Sumeneb. Dari Sumeneb. Baik. Berarti istilahnya masih masuk wilayah Madura tapi agak jauhan dikit gitu ya. Agak jauh. Nyempil gitu ke ujung sana. Dan semua komunitas yang ada di kepulauan itu adalah orang Bugis, Makassar dan Mandar. Oh gitu. Gak ada orang Madura. Kenapa bisa begitu? Misteri ya. Iya, oke. Ini Ustadz di Bali kalau boleh tahu udah berapa tahun nih? Sebetulnya untuk full yaitu 2014, tapi sejak 2001 saya nitip istri saya di Bali gitu ya. Ikut maksudnya? Iya, kebetulan setelah kami menikah 4 tahun, 2017 saya menikah, 4 tahun istri saya ajak mengabdi di pesantren. Tapi karena memang ada satu nasihat seorang ustadz kepada saya, supaya tidak semata-mata kita berdakwah itu dengan lisan, tetapi juga harus dengan perbuatan. Maka kami pun merintis sebuah usaha di Bali agar tidak hanya sekedar memberi nasihat, tapi juga memberi manfaat bagi sesama. Apa itu bisnisnya? Ya sedikit kecil-kecilan, ada art shop di Kuta gitu. Art shop di Kuta. Ini alamatnya di mana? Aku dapat bisikan gitu ya. Alamatnya di mana? Kebetulan di Jalan Kerobokan 108. Dale Art. Dale itu bahasa pulau saya juga. Dale. Ya Dale. Dale Art. Dale Art itu rezeki. Bahasa Bugis, bahasa Bajo. Biasanya apa aja tuh isinya? Apakah souvenir ya? khas Bali atau khas Sapekan? Banyak.
banyak sekali ya, macam-macam lah di situ. Oke, jadi kalau mau Nusantara. datang aja. Nusantara, nggak perlu jauh-jauh keliling Indonesia. Datang aja ke Dali Art ya. Pasti akan menemukan apa yang dicari. Insya Allah. Tapi kalau insya Allah. jodoh nggak ada di sana sih. Harus ke ustadznya dulu ya. Kasihan nanti kan nyari-nyari jodoh ternyata salah tempat gitu. Ini di 2017 berarti mulai di Bali. 2014. 2014 sudah mulai di Bali. Itu job pertama di Bali itu apa? Ngerantau langsung jadi ustadz gitu atau gimana? Saya memang sebelumnya kan pendidik ya. Oh, guru. Saya dipanggil ustadz lah. Jadi sejak tahun 90 saya sudah mengajar. Kemudian 1995 saya kembali ke pesantren setelah kuliah. Dan Untuk ngabdi atau belajar lagi? memang panggilan nurani ya kan, melihat pesantren begitu membutuhkan. Tahun 95 saya kembali ke pondok, tahun 2008 saya pindah tugaskan. 2008 saya dipindah tugaskan ke kota Sumeneb, ke Sumenebnya. 7 tahun di sana, kemudian saya pindah lagi ke Bali dan meneruskan tugas yang sama. Oke. Berarti ini bisa dibilang ustadz sejak awal gitu ya. Awal bisa berkarir adalah ustadz gitu, guru. Iya, memang kebanggaan saya jadi ustadz gitu. Sejak kecil memang punya harapan jadi ustadz. Oh gitu, mungkin karena sering memberikan petuah-petuah gitu hobinya atau gimana? Pertama terinspirasi dari nama itu, karena Syekh Ashur itu ya seorang ustadz ya, seorang syekh di Mekah. Kemudian yang kedua, saya lihat kebutuhan umat ini untuk pencerahan menuju peradaban, butuh pencerahan keilmuan. Karena saya rasa Islam ini tidak dinikmati karena tidak diilmui. Ya, Islam agama saintifik yang tidak akan pernah dibanggakan kecuali diilmui. Oke, betul. Alright, berarti emang dari mudanya sudah bercita-cita jadi ustadz gitu ya. Alhamdulillah. Terus ini kan perjalanan itu sekarang kan kita bilangnya dai penyelamat hubungan suami istri. Ini sebenarnya gelar dari tahun berapa ini? Itu hanya sekedar mengamati tuntutan keadaan saja. Ketika saya datang ke Bali di 2014. Saya lihat mau ngajar akidah, ustadz akidah begitu banyak. Mau ngajar fikih, ustadz jadi aslam apa kurangnya gitu ya. Jadi saya masuk ke hal itu, saya belajar, saya ikut beberapa pelatihan menjadi seorang konselor, sehingga pilihan kami berdua dengan istri itu kita fokus ke masalah keluarga. Pasangan suami itu hanya pilihan segmentasi aja. Ya karena kolam lain udah penuh gitu ya. Jadi kita bikin kolam baru. Iya. Oke, kalau boleh tahu nih, apa sih biasanya curhatin dari apa ya, warga jamaahnya ini gitu loh, terkait pasangan suami istri itu? Ya sebetulnya, atau bisa bilang sebenarnya curhatannya sama aja sih, cuman beda aja cara nyampaikannya gitu. Ada gitu gimana? Ya biasalah ya. Kalau yang bercerita perempuan pasti ya mampu mendramatisir masalah dia gitu. Kalau laki-laki kan nggak sanggup begitu. Paling laki-laki itu to the point, Ustadz gini, 1, 2, 3 itu laki-laki. Tapi kalau perempuan kan panjang ceritanya. Nah kalau masalah yang esensi yang saya amati adalah memang faktor kita belum siap dalam sisi keilmuan untuk terjun ke dunia keluarga. Jadi apa yang kita alami itu sebetulnya hal yang semestinya akan selesai ketika persepsi kita, paradigma kita dalam pernikahan itu sudah kita pahami sebelumnya. Jadi ada keterkejutan karena kita belum paham sebelumnya. Misalkan permasalahan itu hal yang wajar. Apapun siapapun masih punya masalah. Pasti. Nabi aja rumah tangga beliau juga gonjang-ganjing gitu ya. Ini Apalagi baru kali kita. ini loh ada Ustadz bilang rumah tangga Nabi itu gonjang-ganjing ya. Seumur-umur saya belajarlah dari pernikahan Nabi. Ya itu ujungnya gonjang-ganjing. Karena kita yang pelajari bukan masalah dia harus ada gonjang-ganjing, tapi bagaimana survive menghadapi masalah itu. Menghadapi masalahnya ya. Nggak mungkin Nabi jadi contoh bagi kita kalau dia nggak mampu juga bertahan mengatasi masalah. Betul. Ada satu surah Al-Mumtahanah, itu surah-surah tentang bagaimana reaksi ya seorang para istri kepada tuntutan kepada suami, itu biasa sudah.
Gini Ustadz, cuman mau mengingatkan aja Ustadz bahwa perempuan itu kata-katanya lebih banyak daripada pria Ustadz. Jadi kalau pria itu mungkin berapa ribu, perempuan tuh dikali 3 gitu. Jadi sebenarnya beruntung ya kalau punya istri itu penyiar radio atau host televisi, MC gitu. Anda tuh beruntung sebenarnya nggak kedengeran. Kalau nggak kerja kayak itu bayangin Ustadz, di rumah pasti kamu dari mana? Tadi dia kemana aja? Tapi kan semua ucapan itu kan ada baik ada buruk, meskipun banyak ya. Tapi jangan sampai yang baiknya didengar radio, yang buruknya di rumah. Yang jelas. Mari kita harapkan saja itu sudah habis ya di kantor ya. Jangan kita hanya melihat bahwa perempuan banyak bicara, tapi bicara apa? Kalau kita cerewet solehah gitu ya. Cerewet solehah. Ajarin Nak, gimana Nak? Ya Allah anakku baru Ya bangun Allah suamiku, kamu baru gajian. Aduh, udah habis gajian. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, itu cerewet solehah itu ya. Ketika cerewetnya itu ungkapan syukurnya itu. Oke, saya kasih contoh. Ya Allah suamiku baru kemarin gajian, alhamdulillah ternyata subhanallah sudah habis. Ya memang wanita memang ciri-ciri yang dia butuhkan itu kalau suami yang baik menanyakan padanya, "Di udah sholat?" Kirain Ustadz, saya udah ngarep loh Ustadz. Dek, uang belanja masih ada. Itu kan pertanyaan. Saya sudah harap loh Ustadz. Pertanyaan pertama, "Dek udah sholat?" Yang kedua, "Dek udah makan?" Yang ketiga, "Dek udah habis uangnya?" Jadi 3 poin itu pertanyaan yang mesti diucapkan oleh Pak Wandi sebagai suami yang baik. Ingat ya pendengar podcast DSM podcast kali ini, belajarlah untuk bertanya dengan bijak. Tanya dulu udah sholat sayang. Terus apa tadi? Udah makan apa tadi Beb? Terus yang terakhir, Beb uangnya masih ada. Terus kan cuma nanya gitu ya. Udah habis sayang. Oh udah habis. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, cuma nanya aja. Iya. Besok kamu makan batu. Ya, Ustadz, kalau yang namanya Ustadz dalam hal hubungan suami istri, ini kan biasanya udah kayak semacam selebritis ya gitu. Situ ngomong, situ mengaplikasikannya nggak gitu. Gimana nih di keluarga nih? Ya, saya lihat memang kita terpaku ya kepada kiat, tips gitu ya. Atau salah itu sebenarnya? Iya, saya rasa itu bukan yang pertama dan utama. Okay. Yang pertama dan utama adalah kita fahami paradigma pernikahan itu. Kita menikah untuk apa? Ya, ketika kita menikah difahami sebagai ibadahku, menikah itu adalah ibadahku, menikah itu adalah biduk cintaku menuju Allah, menikah itu adalah jalan surgaku, maka kita akan fahami bahwa apapun tantangan ujian dalam pernikahan itu bagian dari tantangan mendapatkan surga. Jadi nilai-nilai pondasi dalam rumah tangga seperti ini yang harus dikuatkan. Karena justru masalah itulah yang menjadi bukti eksistensi iman kita. Masalah itulah yang menjadi bukti bahwa Allah telah memilih kita menjadi hambanya, calon surganya. Karena Al-Baqarah 214 itu mengatakan begitu. Kamu gak bakal masuk surga kalau gak kamu diuji. Betul. Dan yang ketiga juga terlalu banyak masa lalu kita yang harus kita istighfari. Tapi kita gak cukup banyak istighfar. Lupa. Sehingga Allah hapus dosa itu dengan masalah kita. Tidak ada satupun muslim kata Nabi yang menghadapi masalah dikecewakan. Kecuali ia datang pada Allah tanpa dosa. Wow. Jadi masalahmu adalah penghapus dosamu. Masalahmu adalah penghapus dosamu. Mari kita banyak istighfar sebelum ditambahin banyak masalah ya. Kalau kita berharap masalah kita selesai, kamu juga nggak selesai bikin dosa. Masuk akal. Masuk akal sih. Terus Ustadz, kan namanya untuk umat ya, biasanya tuh kan suka nggak tentu waktunya gitu. Itu keluarga gimana tuh? Apa nggak protes? Pak, Bapak katanya janji mau jalan-jalan nggak jadi gitu. Saya sudah menyampaikan pada anak-anak dan pada istri saya. Seandainya dunia ini tempat abadi bagi kita, sedetik pun aku tak akan pernah berpisah dengan kalian. Tapi izinkan ayah keluar sesekali meninggalkan kalian untuk berusaha agar kalian mendapatkan tempat abadi yang tak akan pernah terpisah lagi denganku. Oke, Ustadz, sekarang gini.
keluar sebagian itu berapa persen? Sebagian itu kata istri saya, enggak apa-apa aku dipoligami. Asalkan aku dipoligami dengan dakwahmu. Subhanallah. Aduh. Iya, biasanya kalau udah bulan puasa nih ujian istri lumayan ya, udah capek beresin rumah, kerja kadang-kadang beberapa ibu, terus udah gitu bapaknya, Bu, buka puasanya gini doang. Maksud kamu? Udah emosi duluan. Terus Ustaz, kalau misalnya masalah kalau misalnya Ramadan tuh kan biasanya kita juga suka nyari-nyari pahala tambahan gitu ya. Tapi ujian itu kok kayaknya berat gitu kalau udah Ramadan tuh Ustaz. Bukannya kita tambah pahala malah banyak dosa. Ya, memang kondisi itu akan sesuai dengan kesempatan dia. Semakin punya kesempatan besar kita dapat pahala, semakin besar juga ujiannya. Kemudian kita ini mesti fahami bahwa Ramadan itu bulan romantisme keluarga. Menarik. Ya, yang pertama adalah ada satu ultimate goal yang akan kita raih, yaitu takwa. Takwa itulah yang akan menyatukan visi, misi, frekuensi kita di dalam rumah tangga kita. Allah langsung mendidik diri kita, istri kita, anak kita untuk puasa, dan puasa itu targetnya adalah takwa itu. Dan tidak ada yang akan mengabadikan cinta kita bersama kecuali takwa. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din illal muttaqin. Kalian semua akan kelahi di hadapan Allah pada hari kiamat kecuali orang bertakwa. Tidak ada lagi yang mengabadikan cinta kita kecuali takwa. Karenanya Ramadan itu sebetulnya ketika kita mampu memanfaatkan momentum Ramadan untuk ibadah, anak bertakwa, istri bertakwa, suami bertakwa, maka mereka akan direunikan oleh Allah di taman surganya. Saya berusaha untuk tidak meneteskan air mata di sini ya, karena kita lagi puasa ya. Nanti nangis ini batal puasanya. Ustadz, kembali ke soal rumah tangga ini. Curhatan-curhatan jamaahnya yang sedang ada problematika rumah tangga itu rumit nggak sih diselesaikan, atau sebenarnya dikasih sekali pertemuan selesai gimana? Saya hanya memandu mereka untuk bisa menerima masalahnya. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Karena tidak ada satupun masalah kecuali atas izin Allah. Betul. Wa may yu'min billah, yang saya pandu kedua untuk mereka adalah cobalah kalian membaca masalahmu dengan kacamata imanmu, jangan dengan kacamata nafsumu. Karena jika engkau pandang masalah itu dengan kacamata imanmu, justru masalah itulah sumber hidayahmu. Yahdi qalbahu. At-Taghabun ayat 11. Jadi saya sebetulnya nggak banyak menyelesaikan. Saya hanya banyak memberikan jalan bagaimana memahami masalah. Karena dari sekali pertemuan atau harus berapa kali dulu? Ya, ada yang sekali, ada yang 2 kali, bahkan ada yang 3 kali. Maksimal rekor terpanjang menyelesaikan sebuah rumah tangga. Tergantung kepribadian masing. Ya sampai ada 4-5 kali ya. Ada rekor tertinggi 5 kali. Cuma hanya ya yang paling rumit itu adalah ketika kita sudah bahas akibat. Kenapa kau sampai begitu? Kenapa begitu teganya engkau mengkhianati aku? Saya rasa itu bukan bahasan. Yang saya katakan, saya itu lebih fokus kepada kenapa kita mendapat masalah, satu. Yang kedua, kenapa masalah itu terjadi pada kita. Saya tidak banyak membahas tentang bagaimana menghadapi akibat masalah itu. Karena saya rasa ketika kita cerdas memahami masalah itu penghapus dosa, masalah itu kunci surga, masalah itu eksistensi imanmu, masalah itu tidak akan pernah selesai dalam hidupmu. Karena selama hidupmu di dunia, masalah hanya bisa berganti, tidak akan pernah berhenti. Asik. Masalah tuh cuma berganti, tidak akan berhenti. #inspirasi berbagi. Loh, iklan lagi. Ustadz, kalau boleh tahu nih, jamaahnya ini apakah khusus kayak misalnya sepekan sama Bali aja, lokal aja, atau jangan-jangan Ustadz warga asing juga jadi ini? Masya Allah ya. Jadi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, siapapun kita menjadi muslim harus menjadi rahmat bagi semesta alam. Maka ibrah pandemi ini menginspirasi saya untuk bermanfaat menembus batas.
Ya, sehingga semua kajian-kajian kita, bahkan konseling kita tidak dibatasi jarak lagi dengan para mohon maaf ya wisatawan asing yang datang ke Bali. Bahkan saya punya majlis taklim Singapura. Ya, saya punya rutin kajian dengan saya, kemudian juga konseling dengan Jakarta, Surabaya, semua, bahkan sekolah pranikah saya saat ini se-Indonesia. Luar biasa ini. Ustadz, ini aku data ya, punya toko art shop iya, terus konseling iya, belum lagi kajian-kajian gitu. Ini sebenarnya keuangan rumah tangganya gimana nih Ustadz? Ustadz saya mengatakan pada saya, al-wajibatu aktsaru minal awqat. Meskipun engkau demikian, kewajibanmu itu masih lebih banyak daripada waktu yang ada. Oh, maksudnya gimana Ustadz? Ya, saya sebagai hamba Allah begitu banyak yang kewajiban yang harus saya tunaikan. Saya sebagai suami dari istri saya begitu banyak kewajiban yang saya harus tunaikan. Betul. Saya sebagai ayah dari anak-anak saya begitu banyak kewajiban yang harus saya tunaikan. Betul. Dan saya sebagai pendidik dari semua anggota kajian saya harus bagi waktu. Tetapi manajemen waktu itu bagi saya paling penting. Waktu sholat itu menjadi inspirasi kita bagaimana kita memanage waktu itu dengan baik. Mana me time kita, mana couple time kita, mana family time kita, mana social time kita, mana waktu-waktu kita untuk umat ini. Kita harus betul-betul manage dengan baik. Dan saya sudah sampaikan pada keluarga semuanya bahwa kadang-kadang saya harus mengutamakan sesuai dengan apa yang paling Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Itu yang saya utamakan. Ya. Ustadz, tadi kan bilang punya jamaah Singapura dan sebagainya. Kalau problem-problem mereka tuh sama nggak sih kayak kita orang Indonesia gitu? Atau jangan-jangan problem mereka mungkin beda lagi? Saya gitu juga kan? Awalnya begitu ya. Ternyata juga mereka bisa nangis juga. Oh gitu, saya pikir strong. Enggak ya? Ternyata boleh juga nangis. Oh gitu. gitu. Boleh juga punya perasaan ya? Ya, sama dengan dirimu lah. Oh, terima kasih Ustaz. Tahu aja kalau aku ini baperan. Jadi mereka problemnya jadi sama? Sama. Okay. Jadi problem itu diawali oleh mungkin ketidakfahaman kita memahami masalah, komunikasi kita dengan sesama yang kurang gitu. Tapi 70% memang masalah itu faktor komunikasi. Saya bersyukur loh hari ini DSM Podcast menghadirkan Ustadz Nur Arsyur, soalnya kita jadinya kayak semua materi ujian tuh kajian tuh dijadiin satu gitu ya. Saya nanya bebas. Ustadz, boleh nanya nih, kalau rencana 10 tahun ke depan nih apa nih? Saya sering kali dalam setiap sholat saya itu menyusun proposal hidup saya di masa depan gitu ya. Nice. Jadi saya sampaikan pada Allah ya. Apapun hidup saya yang penting bermanfaat. Ya. Di mana bumi kita pijak, di situ dakwah kita junjung. Asik. Ya. Karena itu meskipun saya tinggal di Bali, tapi manfaat kita harus di mana-mana terasa. Sehingga impian saya adalah jangan sampai ada yang tidak bisa mendapatkan manfaat dari kebaikan saya. Dan saya berterima kasih pada sahabat semuanya, DSM ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya yang banyak memfasilitasi saya untuk bermanfaat bagi yang lain. Dan bagi saya dakwah itu amalan andalan saya. Dengar-dengar juga ini kayaknya Dewan Syariah DSM ini. Gimana nih? Bebannya udah sampai mana nih? Sampai level mana? Ya, itu saya rasa beban yang luar biasa beratnya ya, karena kita harus banyak konsultasi, harus banyak komunikasi terkait dengan operasional DSM yang tidak sekedar bermanfaat tetapi juga syar'i. Tidak boleh melanggar batas-batas syariah, karena memang ini merupakan dana umat yang harus diambil dengan cara baik, dikeluarkan pula dengan cara baik. Jadi kita ingat ya, amanah harta itu berat. Amanah harta itu berat. Jadi sesuai syariat kita dapatkan dan sesuai syariat pula kita distribusikan. Itulah pentingnya Dewan Syariah. Untuk memastikan semuanya sesuai jalur gitu ya. Dan
kami juga sering sinergi di DSM itu. Uh-uh. Tidak sekedar bagaimana memastikan menerima dengan baik, menyalurkan dengan baik, tetapi bagaimana kita punya jiwa yang visioner untuk membaca bagaimana lembaga itu betul-betul maju dan terpercaya di hati umat gitu ya. Maju dan terpercaya di hati umat. Waduh. Ustadz, terakhir nih, apa nih motivasi untuk pasangan-pasangan muda atau generasi muda kita zaman now ini deh? Zaman now. Yang pertama saya sampaikannya, cinta itu ada dua. Cinta itu ada dua. Cintamu kepada Allah dan cintamu karena Allah. Asik. Oi. Aku baru mikir cintamu kepada Allah dan cintamu kepada keluarga. Ternyata dua tinggal apapun yang kamu cintai silahkan. Mau cinta keluarga, mau cinta harta, enggak masalah. Yang penting karena Allah. Asik, karena Allah. Boleh. Terima kasih loh Ustadz untuk obrolan kita kali ini ya. Semoga ini menambah ketabahan kita dalam menjalankan ibadah puasa. Kembali saya mendoakan untuk dari Sobat Zakat dan dalam inspirasi berbaginya juga terus membagikan kebaikan sebagaimana yang sudah dianjurkan Ustadz, memberikan kemanfaatan ke banyak orang ya. Manfaatnya dihenti. Manfaat ya henti, inspirasi berbagi. Gak sadis banget saya ini. Ya, semoga kita bisa ketemu lagi Ustadz ya. Insyaallah. Dan semoga ketemu juga dalam keadaan lebih berkah dan lebih banyak manfaat juga untuk kita semua. Jangan pastikan selalu mengikuti DSM Podcast setiap Sabtu jam 9 WITA, betul ya? Insyaallah. Betul, jam 9 WITA di channelnya, apalagi kalau bukan di DSM dong. Nonton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DSM Podcast, inspirasi berbagi.